Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya kaladium. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan ngajak teman-teman melihat koleksi kaladium saya yang ada di dalam box kontainer bening. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Di box yang pertama saya punya kaladium PC series. Ini silangannya Mbak Putri Pertiwi. Ini saya rawat beberapa bulan di dalam box kontainer bening ini, dan harusnya sudah dikeluarin ya dari box karena ini sudah lebih tinggi dari ukuran boxnya. Dan biasanya saya keluarkan di sore hari, karena kalau dikeluarkan di siang hari apalagi pas lagi terik itu biasanya layu. Karena sekarang masih pagi, jadi mungkin nanti sore saya keluarkan dari box kontainer bening ini. Buat teman-teman yang pengen tahu ada apa corak dan warnanya, di sini ada beda-beda ya. Ada yang seperti ini, cantik banget. Ini seperti ini silangan dari Jungkook ya. Nah, ujungnya tuh kayak gini, ujungnya berwarna putih. Tapi mungkin induknya tuh beda-beda gitu. Dari satu indukan itu biasanya dioleskan serbuk sari dari jantan yang berbeda-beda. Jadi anaknya tuh nggak ada yang sama. Nah, saya sukanya original biji tuh kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Nih corak warnanya cantik banget ya. Nih kayak ngeblok-ngeblok gitu, ada beberapa warna di dalam satu daun. Nah, saya juga suka kaladium itu bentuk dan corak warnanya beda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang bulat gitu. Terus pokoknya mah ada yang kayak burik-burik kayak gitu, ada yang bercorak-corak seperti ini. Ini saya coba angkat satu ya. Nih original biji tuh cepet rimbun. Karena nggak tahu kenapa ya, dan bedanya dari cacahan sama dari original biji itu lebih cepat merimbun aja, merumpun seperti ini. Tuh lihat ada banyak, padahal ini masih kecil ya, masih ukuran remaja. Ini belum pecah warna, ada kemungkinan nanti kalau udah besarnya tuh lebih cantik lagi dari ini. Nah, saya tuh biasanya kalau beli original biji kan beda-beda ya. Nah, yang cantik itu biasanya saya besarkan, bisa dibuat indukan lagi atau saya cacah jadi banyak gitu. Nah, kalau yang seperti hybrid Thailand, ID-nya waktu itu apa ya? Yang cantik itu zombie. Saya punya yang zombie mangkok, waktu itu ukurannya besar ya. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa nonton ya yang tentang kaladium. Saya pernah menunjukkan indukannya dan saya pernah mencacah umbi kaladium zombie mangkok itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, di sebelah sini saya simpan anakannya. Nih saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat anakannya udah sebesar ini. Nah, ini udah bisa dikirim ke luar kota. Jadi teman-teman kalau mau, karena beli indukannya waktu itu saya jual di 1,5 juta ya, dan sudah saya ambil serbuknya, serbuk bunganya, jadi bisa disilangkan untuk disilangkan dengan kaladium jenis lainnya. Dan setelah berbunga saya ambil umbinya dan saya cacah, dan sekarang jadi punya banyak seperti ini. Ini satu box kontainer ini ada 12, dan ini sengaja ya dikasih jarak gitu, jadi nanti daun yang itu tuh nggak terganggu gitu. Nah, di sebelah sini juga sama, di sini juga zombie juga tuh. Ini nyampur sama ada tepa aksara, ada apa ini tuh strawberry Thailand. Karena ini kemarin tuh baru masa recovery ya, jadi saya masukin ke sini karena ini penuh semua box centernya. Jadinya saya sementara simpan sini dulu. Dia numpang di tempatnya si zombie mangkok ini. Nah, ini aslinya tuh ya kesini 3, di sini 4. Jadi awalnya ini hanya 12 pot aja. Buat teman-teman yang pengen tahu nih, saya angkat satu ya. Nih ukuran itu saya berapa bulan ya dari nyacah tuh, pokoknya saya nyacah itu bulan Juli dan sekarang Oktober ya. Ya segitu, ini usia dari mulai nyacah umbinya Juli dan Oktober sebesar ini. Ini sudah aman dikirim karena dia udah kayak apa ya, karena dia bawa umbi ya. Jadi umbi cacahannya tuh nggak saya lepas, jadi saya ikutkan. Jadi untuk dikirim ke luar kota ini aman. Nih buat teman-teman yang mau ukuran zombie seperti ini, zombie mangkok, saya jual di harga 65.000 ya sekarang. Dulu tuh sempet pedes banget lah teman-teman, kapan lagi gitu ya, mumpung harganya ekonomis. Nah, dulu tuh sebesar ini harganya pedas gitu. Dan ini saya punya beberapa, lihat nih masih kecil aja udah kelihatan memangkok ya, dan ini tuh udah besarnya tuh kayak ngeblok-ngeblok gitu ya. Pokoknya cakep banget, teman-teman bisa cari tahu tuh di Instagram, misalkan tagar zombie mangkok. Nah, seperti apa corak dan warnanya tuh cantik banget. Itu udah besarnya ya. Nah, kaladium itu kalau masih kecil
memang belum kelihatan cantik, tapi udah besarnya tuh kelihatan cantiknya. Dan sebenarnya beda-bedanya. Kaladium itu ada yang waktu kelihatan kecilnya tuh biasa aja, udah besarnya tambah cantik. Ada juga yang kebalikannya, ya waktu kecilnya tuh cantik, udah besarnya tuh biasa aja. Emang kayak gitu ya, makanya uniknya merawat kaladium tuh gitu. Dan di antara zombie-zombie mangkok ini ada numpang juga di sini. Ini nama ID-nya Billionaire, dan yang ini Cyanum series, yang ini SCR, terus ini KR series. Terus di sebelah sini ini ada apa ya, kayak Rasmingen. Ini nih teh basara, buat teman-teman yang pengen tahu teh aksara tuh seperti ini. Ini beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 tahun yang lalu, ini harganya masih 5 jutaan loh, segini satu pot kecil, dan sekarang harganya udah ekonomis. Ini cantik banget. Jadi varigatanya tuh stabil ya, dari varigata di daun gandanya sama di daun utamanya. Nih semuanya ada daun gandanya. Biasanya tuh nggak stabil, ada yang daun ganda, ada yang keluar daun gandanya, ada yang enggak. Terus biasanya juga ada yang keluar varigatanya, ada enggak. Tapi kalau ini lihat varigatanya ada di daun ganda, di daun utamanya. Dan ini juga bertahan lebih dari 5 daun ya. Ini bagus meroset. Di sini juga saya punya ID lainnya. Kita buka ya. Nah, ini dui warna. Sebagian udah saya pindahin karena itu udah besar-besar banget. Jadi kalau buat teman-teman yang biasa nonton video saya tentang kaladium, saya pernah mencacah kaladium dui warna ini. Nah, dari mulai mencacah udah gitu saya lihat kan pas 1 bulan setelah dicacah dia tumbuh kecil-kecil gitu, udah mulai keluar varigatanya. Dan ini juga lihat alhamdulillah udah keluar varigatanya. Jadi dari 60 pot yang saya cacah itu hanya 3 pot yang nggak keluar varigatanya. Emang kayak gitu ya. Jadi biasanya sih kalau dari kecilnya udah nggak ada varigata putih, itu biasanya tuh sampai besar juga. Mana ya, di sebelah sini saya lihat. Oh ini beda. Nah yang ini kayaknya, kita bukan lagi, sepertinya yang ini. Oh, ini masih ada varigatanya. Nah sepertinya yang ini tuh ada 3 pot yang nggak keluar varigatanya, jadi dia hanya merah polos seperti itu. Nih ini juga, ini masih dui warna juga, tapi dia nggak tahu bermutasi seperti itu ya. Dan nah yang bagusnya tuh yang seperti ini, jadi dari 1 daun itu ada varigata putihnya, agak hijau gini juga nggak apa-apa. Nah kalau yang ini lihat, ini merah semua, sebenarnya tetap cantik ya. Dia tuh tulang daunnya atau daunnya tuh agak tebal berotot gitu, bagus juga gitu. Tapi ya karena kecantikan dari dui warna itu kan yang ada varigatanya. Nah tapi yang seperti ini juga tetap saya rawat, tapi dari nilai jualnya ini lebih rendah dibandingkan yang keluar varigatanya gitu. Tapi saya sih nggak apa-apa, yang kayak gini juga tetap dirawat, justru malah unik gitu ya. Dari umbi yang sama ternyata cacahannya tuh beda-beda. Induknya tuh sama seperti ini, tapi cacahan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu. Dan yang lainnya tuh sudah saya keluarkan. Nih saya pindahkan ke sana. Ini dui warna, ada beberapa dui warna di sini ya teman-teman. Kalau mau lihat, saya lihat kan. Nih, ini awalnya di dalam sungkupan, tapi udah saya keluarin. Ini dui warnanya udah sebesar ini tuh, masya Allah udah besar. Ini tuh dari cacahan loh. Dan ini kalau pas dikeluarin memang jadi kayak ngambek gitu ya. Dia tuh cantik banget waktu disungkup, pas dikeluarin tuh ya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, dia terbiasa sama matahari, terus kena udara, apa namanya, sirkulasi udara di luar. Pokoknya mah udah dikeluarin itu memang dia agak kayak mau dorman dulu, tapi nggak apa-apa, nanti dia tumbuhnya lebih kuat gitu. Ini kita hitung ada berapa nih dui warnanya. Di 1, nih 2, sini lagi nih 3. Udah besar-besar, ini umurnya sama, saya nyacahnya bareng. Nih 4, terus di sini nih 5. Kita hitung 6. Ih bagus banget masya Allah. Ini yang ke-6, ini yang ke-7, ini yang ke-7, ada varigatanya juga. Terus ini yang ke-8. Nih masya Allah, ini daun barunya udah di luar sungkupan. 8, terus mana lagi? Ini yang ke-9. Terus sebentar, aduh, yang ini yang ke-10. Nih
Udah daun baru di sini. Dan ini yang 11. Ini Masya Allah cantiknya. Terus ini 12. Ini 13. Ini 14. Ini 15. 16. Pokoknya mah ada lumayan banyak sih di sini juga. Terus di sini juga. Nah, itu tuh saya nyecahnya bareng ya. Saya juga buat YouTube short. Jadi waktu sebelum dikeluarin, saya waktu itu kan masih di dalam box kontainer ya si caladium dui warnanya. Nah, biasanya kalau udah nyentuh tingginya udah segini saya keluarin. Ini masih adik-adiknya ya, yang mungkin dia umbi bagian dalam, jadi pertumbuhannya tuh agak lebih lambat. Tapi dia nggak apa-apa, tetap cantik dan dia masih pendek segini. Dan kalau udah tinggi baru saya keluarin dari box kontainer. Nah, di sini saya punya beberapa yang saya campur juga. Harusnya tuh kan di sini satu ID yang sama gitu biar cantik ya. Tapi ada juga yang saya campur. Nah, saya tuh di sini saya kasih air yang dicampur sama fungisida. Karena biasanya tuh suka ada fusarium, dia tuh sejenis jamur yang tiba-tiba bikin si kaladinya tuh daunnya tuh pada lonyot gitu. Nah, di sini juga saya kan kalau pas lagi dingin kayak gini habis hujan itu nggak apa-apa ditutup rapat, tapi kalau lagi panas banget itu saya buka sedikit. Nah, seperti ini. Nah, saya ganjal ininya tuh seperti ini, jadi nggak tertutup rapat. Terus tuh ini ya buat teman-teman yang masih pemula di kaladium, kalau mau nyungkup bagian atasnya tuh harus dikasih paranet. Ini karena lagi panas banget ya, jadi ini paranetnya tuh 2 lembar, karena kalau 1 lembar tuh masih terik gitu. Nah, kalau nggak dikasih sungkupan, kalau nggak dikasih paranet sama sekali itu sungkupannya panas banget kayak kekukus gitu, kasihan. Jadi daunnya nanti lonyot, sampai ke umbi-umbinya juga bakalan mateng itu, karena kan airnya jadi panas gitu. Jadinya kalau disungkup kayak gini atasnya harus dikasih peneduh gitu. Nah, di sini saya punya kaladiumnya saya simpan. Tadinya tuh waktu masih kecil-kecil saya taruh di sini ada sekitar 24 ya di pot ukuran 8 cm. Habis itu saya pindahkan ke pot 10. Simpennya di sini hanya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, jadi 8 tadinya 24 terus jadi 12, terus karena dia udah besar-besar jadi 8, dan nanti kalau udah besar banget jadi 3 aja. Dan kalau udah tingginya nyampe ke sini ya saya keluarin gitu. Nanti ini dicuci, boxnya diganti sama tanaman yang baru yang masih kecil-kecil seperti ini gitu. Nah, kita lanjut ke box di sebelah kanannya. Nah, ini karena nggak cukup saya pindahin ke sini. Di sini saya punya nama ID-nya ini Bang Keo. Nih, Bang Keo-nya lucu banget. Ini Bang Keo itu ada 3 macam ya. Ada Bang Keo putih, Bang Keo hitam, sama yang pink. Dan ini saya punya LC kopi susu, silangannya Pak Lukman. Terus di sini juga biasanya kalau saya beli tuh suka dikasih ini biar nggak lupa gitu. Ini ada komet. Terus ini Masya Allah cakep banget. Terus ini nama ID-nya kurcaci, ini Cup Series King Caladium UB ya, dari silangannya Pak King dari Ujung Batu Riau. Terus di sini ini LC series buat teman-teman yang mau ukuran seperti ini ya. Ini LC series ini cakep banget. Ini udah besar ya, tuh rimbun. Ini ada bonusnya. Ini 100.000 aja ya teman-teman, kalau mau nanti tinggal di chat aja di WA saya baru ya, nomornya enggak di nomor yang 081255 5x377 itu sebenarnya masih aktif, cuma HP-nya tuh agak error. Jadi kayak mungkin kan kepenuhan memorinya karena banyak video tentang kaladi gitu kan. Jadi teman-teman tuh kalau mau beli itu kan biasanya Mbak Win kirim videonya dulu dong, fotonya dulu dong, karena banyak banget jadinya aduh memorinya penuh. Jadi HP saya tuh kadang suka ngelik-ngelik gitu, dan saya ganti nomornya juga baru. Jadi nanti teman-teman ini aja ya di deskripsi nanti saya cantumkan nomor WA saya gitu. Nah, di sini di box yang berikutnya di sini saya punya yang seperti ini. Ini ID-ID lama tapi masih cantik. Ini Fire Aurora. Ini recommended banget buat teman-teman yang suka kaladium yang daunnya bulat, daun variegata hijau, terus dia tuh daunnya tuh tebal kaku ini loh teman-teman. Ini bagus ini. Ini ada anakannya, saya jual di harga 50 ribuan yang sebesar ini. Ini mah udah besar ya, tuh lihat.
Terus di sini juga ada ini nama ID-nya Tears of the Sun. Terus ini ada ini tuh namanya Cendrawasih. Ini masih LC series juga. Ini tuh cakep banget. Ini saya ada di Instagram saya Windy Nursery, itu saya ngepost indukannya. Itu masya Allah cakep banget. Di sini juga ada LC series. Terus di sini yang berikutnya saya masih punya ini LC series juga. Ini cakep banget. Terus pokoknya mah ini tuh apa ya, saya angkat nih, ini tuh cakep banget loh teman-teman. Nah di video-video sebelumnya saya pernah buat video yang saya nunjukin daunnya, terus banyak yang komen, Mbak saya mau yang itu mau yang itu. Nah saya tuh karena cuma satu, jadi saya besarkan dulu, dan udah besar saya cecah umbinya jadi punya banyak, baru deh saya jual. Nih seperti ini cuma 100.000 loh. Saya angkat nggak ya nih, sebenarnya kalau diangkat-angkat tuh kasihan, ini akarnya biasanya akarnya terganggu, dan kalau bagian bawahnya patah akarnya biasanya jadi dorman gitu loh. Kasihan dia, dorman masih kecil udah dorman gitu. Jadi sebenarnya dorman itu dari akar yang rusak, busuk, jadi dorman, daunnya berguguran gitu. Gitu deh. Yang berikutnya di sini saya masih punya dwi warna juga, tapi ukurannya masih kecil-kecil. Tapi ini udah aman ya teman-teman, udah bisa dikirim juga keluar kota. Buat teman-teman yang mau dwi warna yang harganya ekonomis, bisa ya. Yang seperti ini saya jual harganya 150.000. Ini udah ekonomis banget lah. Soalnya saya dulunya beli 1,2 juta ya, ukuran kecil seperti ini 1,2 juta. Sekarang saya jual di 150 aja. Ini udah besar-besar ya, dan stoknya hanya seperti ini karena yang ukurannya lebih besar harganya juga berbeda gitu. Dan di sebelah sini dwi warna yang tadi ya, ini udah agak besar-besar. Saya juga bikin dia jadi hanya beberapa pot aja di dalam box kontainer ini. Yang ini agak banyak karena ukuran potnya ukuran 8, dan yang ini ukuran 10 cm. Yang berikutnya di sebelah kanan saya punya hybrid saya sendiri. Ini silangan dari pokoknya mah ini original biji ya, dan ini tuh kemarin tuh keteduhan, jadi warnanya pucat hijau seperti ini karena kemarin tuh saya simpen di bawah naungan paranet yang 2 lembar. Terus dia di pinggirnya juga terlalu ini juga tebal juga paranetnya, jadinya terlalu teduh juga, warnanya nggak kelihatan gitu. Tapi nanti akan saya pindahkan ke tempat yang banyak lebih terang lah ya, nanti akan keluar warnanya seperti apa, pecah warnanya saya belum tahu karena ini original biji. Tapi karena induknya cantik, insya Allah anaknya juga bakalan cantik. Di sebelahnya ini saya punya, ini saya campur ya, ini ada apa namanya, zombie mangkok yang cacahan ukurannya masih kecil-kecil, dan di sini saya punya original biji nih. Ini original biji, ini silangan saya sendiri. Anaknya tuh beda-beda ya, nih ada yang seperti ini. Nah ini juga belum tahu nanti pecah warnanya seperti apa. Awalnya tuh hijau polos seperti ini, dan sekarang udah mulai keluar nih variegatanya karena induknya tuh variegata kuning. Nah terus ini ada yang variegata putih tapi dia campur corak-corak gitu, karena saya kasih serbuk sari jantan yang berbeda-beda, jadi anaknya juga beda-beda. Ini yang seperti ini belum saya lepas karena saya pengen tahu udah besarnya tuh seperti apa gitu. Nih ada yang malah jadi biasa aja, padahal waktu cantik banget waktu kecilnya tuh ada variegatanya, tapi udah besarnya seperti ini. Nah daripada nanti teman-teman kecewa, ini ada putihnya kenapa udah gedenya enggak gitu, karena namanya juga ori biji tuh kejutan ya. Tapi lihat nih, masya Allah cantik banget. Dan saya tuh seneng karena apa ya namanya, saya dari mulai menyilangkan, nyemai biji gitu, terus saya tanam. Ini ukuran seperti ini tuh berapa bulan gitu baru bisa lihat, dan yang lainnya tuh kebanyakan masih hijau-hijau polos, tapi nggak apa-apa, masih tetap saya rawat. Nih saudaranya masih seperti ini, nggak ada variegata putih atau kuningnya, tapi nggak apa-apa. Terus di sini, nah ini tuh cacahan umbi ini cacahan umbi dari zombie mangkok. Nah jadi saya tuh nyocok umbinya, saya taruh aja di atas lumut, dan ini udah sebesar ini saya pindahkan ke pot ukuran 5 cm. Dia teman-teman lucu banget, ini 5 cm tuh segini loh tuh. Ini udah kelihatan ya bentuknya udah memangkok, ini udah warnanya udah keluar. Nah dari pot ukuran seperti ini dari 5 cm saya pindahkan ke pot 8 cm. Nah baru udah agak besar baru pindahkan ke 10, dan di 10 dulu. Jadi jangan dulu dipindahkan ke pot besar karena umbinya juga masih kecil kan. Jadi kalau di itu nggak perlu pot yang besar dengan ukuran dengan media tanam yang banyak, karena menyesuaikan aja gitu. Jangan masih kecil langsung dipindahkan ke pot besar, nanti biasanya akarnya busuk dan gak bagus aja pertumbuhannya. Dari box kontainer yang ini kita pindah ke box yang lainnya. Ini besar-besar ya.
gitu. Ini tuh juga cantik. Ini cacahan ya, ini bukan ori biji. Teman-teman kalau mau juga bisa seperti ini. Ini lihat, masya Allah cakepnya. Ini tuh LC series kalau nggak salah ya. Ini tuh awalnya tuh hijau seperti ini loh teman-teman, hijau nggak menarik gitu ya, tapi lihat udah besar, cakep. Dan ini belum pecah warna lagi, nanti tengahnya tuh bakalan lebih banyak orennya dan hijaunya tuh bisa hilang. Di sebelahnya lagi saya punya yang seperti ini. Ini yang seperti ini harganya ada yang 25 ribuan ya. Ini nama ID-nya apa, ini tuh Red Stardust Hybrid Thailand. Nih masih kecil-kecil. Di sebelah sini nih silangan saya sendiri. Ini karena dari tongkol buah yang berbeda kalau yang ini, jadi lebih banyak daunnya tuh yang ya belum kelihatan cantiknya sih karena ini belum pecah warna. Nih lihat, ada yang bentuknya tuh ada yang bambu, ada yang keris, terus ada yang apa ya, ada yang bulat, ada yang pokoknya mah berbeda-beda. Ini nggak apa-apa masih seperti ini, nanti kan kejutan ya udah besarnya, nggak tahu bakalan lebih cantik atau tetap biasa aja seperti ini. Yang berikutnya kita lihat yang sebelah sana. Aduh, ini kotor semua ya, belum sempat saya bersihkan. Aduh, sebelum. Nah di sini saya sampai kesandung. Nah ini ori biji juga, ini masih di ukuran 5 cm. Ini dari buah yang berbeda, tongkol buahnya yang berbeda. Dan ini, nah ini saya lihat nih teman-teman, ini ada fusariumnya. Ya ini fusarium, jadi seperti ini. Jadi ya daunnya tuh kayak lonyot gitu, jadi harus dikasih fungisida. Jadi ini tuh biasanya saya keluarin, nanti saya bersihkan box kontainernya dan saya kasih fungisida. Nah ini juga banyak nih yang udah saya keluarin nih. Ini yang kotor-kotor kayak gini nanti kan berlumut ya, ini tuh harus dibersihkan nanti udah kayak baru lagi, baru deh kita isi sama air vitamin B1, dikasih fungisida, baru kita naruh kaladium yang masih sehat gitu. Yang berikutnya di sini saya punya kaladium H22, ukurannya masih remaja ya. Ini cacahan, ini hybrid Thailand. Saya nanti akan lihatkan indukannya seperti apa ya. Lihat anakannya seperti ini. Dan ini saya jual ya teman-teman, kalau mau ini harganya hanya 25.000 aja. Ini udah cantik seperti ini. Dan ini juga ada beberapa ya, jadi kalau teman-teman mau ini ada sisa segini lagi, jadi jangan sampai kehabisan. Jadi kalau mau nanti langsung ke WA saya ya. Dan ini juga saya punya nama ID yang lainnya, saya punya King Beauty. Ini cantik banget ya, perpaduan warna hijau dan variegata warna pink. Terus di sini juga ada sisa berapa ini King Beauty-nya, sisa 2. Di sini ada ID lainnya, ini silangan saya sendiri. Udah saya cacah, ini namanya Alsify. Terus di sini juga, nah di sini saya punya PC series. Ini cantik, PC seriesnya meskipun dia masih hijau tapi dia belum pecah warnanya ya. Kalau udah pecah warna tuh cakep banget karena ini induknya cakep. Nih ini juga karena keteduhan jadi seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau yang seperti ini disimpan di tempat yang agak terang, itu bakalan bagus. Nih karena dia ori biji ya, dia bagus banget ya. Rumpun maksudnya dia rimbun banget nih, bertahan berapa daun nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 daun. Nih meroset ya, bagus meskipun hijau tapi dia cantik. Sebenarnya nggak ada sih keladi yang jelek. Keladi meskipun hijau tapi kalau dia roset, rumpun, rimbun itu bagus. Nah di sini nih kayaknya harus saya bersihin lagi nih. Ini tuh sebenarnya bagus, ini ID-nya Ken Dedes. Nah udah banyak jamur seperti ini harus dibersihkan, saya ganti. Ini mumpung masih sehat seperti ini nih, ada jamurnya, saya bersihkan, nanti pindahkan ke box kontainer yang baru dan dikasih fungisida. Jadi kalau terlambat tuh biasanya kena fusarium itu jadi kayak lonyot-lonyot gitu loh daunnya, kan sayang ya. Ini juga saya punya beberapa yang ini PC series juga, ini bagus, ujungnya warnanya gini-gini. Terus ini juga PC series. Kita lihat PC series yang lainnya. Di sini saya juga punya, kalau yang ini silangan saya sendiri. Ini belum pecah warnanya karena di sini terlalu teduh juga, lihat teman-teman. Karena di sini 2 lembar, di sini juga 2 lembar, jadi teduh banget. Nah kalau di sana kan agak kebuka ya, jadinya aman. Kita kembali lagi ke kaladi yang di dalam box kontainer nih teman-teman. Saya mau ngangkat satu ya.
Nih cakep kan, ini sebenarnya udah bisa dipindahkan ke pot ukuran 10 cm biar nggak desek-desekan gitu, kasihan di sini dia kesempitan. Nih cantik-cantik ini, nih ada daunnya yang seperti ini, lucu, dan dia tuh kayak agak ngefar gitu kali ya. Nih kita pindah ke yang lainnya. Di box yang ini saya punya ini cacahan. Ini nama ID-nya Trees of the Sun, dan dia udah agak besar ya. Trees of the Sun-nya udah remaja. Ini juga sama, pernah pedas pada masanya tapi sekarang udah ekonomis teman-teman. Yang seperti ini saya jual di harga 100.000. Nih lucu ya, warnanya kuning, tengahnya ada merahnya, dan ini udah bukan anakan lagi, ini udah remaja gitu. Terus di sini saya campur nih sama nih anakan tuh seperti ini. Ini saya bandingin ya, nih yang ukuran anakan. Nah ini tuh udah jauh, ukurannya udah seperti ini tuh. Nih lihat, jadi anakan tuh yang seperti ini yang remaja, dan nanti makin besar makin cakep gitu. Buat teman-teman yang suka kaladium warna kuning, ini rekomendasi banget yang seperti ini ya. Di sini juga ada warna kuning lainnya selain Trees of the Sun. Saya punya nama ID-nya New Wave. Sebentar ya, saya cari mana ya New Wave-nya. Aduh, New Wave kamu di mana? Bukan ini. Nah ini New Wave. Ini saya jual di harga 50.000. Ini juga cakep. Ini 50.000 buat teman-teman yang mau. Ini 50.000 aja ya sekarang. Dulu tuh sudahlah, kalau ngobrolin dulu ya harganya pedes-pedes, tapi sekarang udah ekonomis gitu teman-teman. Kalau mau ini harganya 50.000 ya. Sekarang saya ke box kontainer punyanya PC series. Ini silangannya Mbak Putri Pertiwi. Dan tadi tuh saya nyimpen ini, nah yang kena fusarium disimpan sini ternyata nular teman-teman. Jadi jangan jadikan satu yang masih sehat sama yang ada jamurnya, karena cepet banget itu nular. Tuh lihat tanda-tandanya kayak gini ya kalau yang kena fusarium. Tuh daunnya lonyot-lonyot gitu, dan ini harus benar-benar harus diganti cepet-cepet disemprot sama itu ya, fungisida. Kalau enggak dia bakalan nular semuanya, bakalan kena gitu loh. Lihat nih, udah ini cantik ya. Terus tuh cuma masih kecil tapi udah kelihatan cantik, dan ini udah kayak ada gejala-gejala kena fusarium tuh. Nih yang ini juga, nih gara-gara itu tadi yang itu saya simpen sini, jadinya tuh nular deh. Tuh udah mulai kayak ada jamur-jamur gitu. Pokoknya mah jadi kayak PR aja gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya kuat, tapi kalau udah kayak kena jamur ya kita harus cepet-cepet nanggulanginya dengan anti jamur ya, atau fungisida. Itu teman-teman bisa menggunakan merek apa aja, ada Antrakol, ada Amistartop gitu, dan dosisnya tuh dikit aja, hanya 2 tetes per liter air ya, 2 ml per liter air. Nanti apa yang di bawah potnya tuh kita kasih air tuh cuma 1 cm, tapi airnya dicampur dengan fungisida gitu. Nah daunnya juga bisa disemprotkan ya, pakai sprayer gitu kan, disemprotkan. Dan pokoknya mah ini nih udah kena, jadi harus saya kerjain, ini harus saya bersihin boxnya, karena ada kemungkinan kan jamurnya masih di situ. Jadi kita punya box yang sudah dibersihkan, baru ini pindahkan, udah disemprot saya pindahkan ke yang masih yang steril gitu loh. Ini tanda-tandanya kayak gini nih, ini udah bahaya banget, ini bakalan cepet ini saling nular, dan ya sayang aja gitu kan, nanti dormen gitu. Padahal ini cakep banget nih. Ini tuh silangan dari Monsawan hybrid Thailand. Jadi induknya tuh hybrid Taiwan ya, nama ID-nya Monsawan, dan anaknya tuh beda-beda, cantik-cantik karena jantannya tuh beda-beda, serbuk jantannya beda-beda ya. Nih emang sih ada yang pola seperti ini, tapi ada yang seperti ini. Nih ada yang bintik-bintik kayak Monsawannya, ada yang masih seperti ini, tapi nanti kemungkinan bakalan lebih cantik nantinya ya. Dan ini tuh ada lebih dari 1 biji di dalam pot ini, jadinya dia merumpun tapi beda daunnya. Jadi meskipun satu tongkol buah yang sama, tapi hybridnya tuh corak warnanya beda-beda. Saya tuh suka loh ukuran seperti ini, gemes banget. Dan ini sebenarnya udah bisa dikirim ya. Sebelum saya kirim, saya bisa saya keringkan dulu medianya gitu, saya semprot sama fungisida dulu biar aman.
udah tiris airnya baru saya kirim, dan 1 kilo itu bisa sampai 6 pot ya. Ini di box kontainer yang berikutnya, ini masih original biji juga. Ini lucu-lucu ya, masih kecil-kecil sih tapi udah kelihatan cantiknya tuh, masya Allah. Yang hijau polos juga ada, nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa, saya tetap merawatnya sama kasih sayangnya. Di sini juga ada yang, kalau yang daun ganda itu udah kelihatan dari kecil tuh, daunnya tuh beda gitu, daun ganda, daun sawi, daun ini tuh keris kayaknya nih, keris sih daunnya beda, dari kecil udah kelihatan. Pokoknya mah ya kalau kita menyilangkan bunga kaladium, nanti biji yang disemai anak-anaknya tuh bakalan ada yang bambu, ada yang keris gitu, ada yang, pokoknya mah akan ada beberapa pot yang seperti itu, padahal induknya tuh daun-daun bulat, tapi biasanya akan ada aja yang daunnya keris atau daun bambu. Yang berikutnya di sebelah sini ada cacahan juga, ini lucu banget, dia cuma pakai pot apa ini, cup puding ya. Sebenarnya saya tuh masih banyak ini ya box-box kontainer, di sana saya punya lebih dari 70, tapi ini durasinya udah lebih dari 30 menit nih. Gimana kepanjangan loh teman-teman, apa dibuat video yang terpisah ya, karena saya kan dari tadi ngobrol apa aja, jadinya tuh nggak terasa durasinya udah panjang. Di sini juga ini masih kecil-kecil dan aduh masih banyak sih yang pengen saya ceritain, tapi mungkin nanti ya dibikin video yang terpisah aja, karena kalau dijadikan di video yang sama tuh bakalan panjang banget durasinya. Nih di box-box kontainer ini kebanyakan masih kecil-kecil ya, karena kalau udah besar saya keluarkan dari boxnya. Nih lihat, lucu banget, masya Allah. Ini juga saya tuh suka jalan-jalan ke kebun ngelihat box kontainer itu kayak kejutan, karena awalnya tuh kan kecil-kecil seperti ini nih, ukuran tuh seperti ini, tapi lama-lama nih ada yang saya tuh kadang malesnya masukin satu-satu, jadi saya langsung banyak masukinnya, jadinya merumpun kayak gitu. Ini bisa langsung pindahkan ke pot ukuran 10 sih, karena ini udah lumayan besar-besar. Nih ini juga cakep banget ya, lucu teman-teman. Ini juga kalau mau bisa ya, tapi karena ukurannya masih terlalu kecil, saya rawatkan dulu. Ini harganya dari mulai 10 ribuan juga ada kalau ukuran yang kecil seperti ini gitu. Baik teman-teman, ini kebanyakan masih ori biji juga ya, silangan saya sendiri, ada yang silangan PC series juga, kesana dan kayaknya bakalan saya buat video part 2 nya aja ya. Ini udah mulai besar-besar, kesana, di sana juga, yang di sebelah sini ini udah terlalu besar-besar, lihat dia tuh udah kayak apa ya tuh, sampai ke angkat gitu tutupnya karena dia udah terlalu tinggi. Lihat ini tuh ID-nya bagus-bagus ya, ada Black Bangkeo, ada PC series, terus ini ada maskota tapi teduh jadinya pucat. Terus ini ada NG series. Ini cakep, tapi ya gitulah ya, masih harus dibaikin lagi. Dikeluarkan dan saya potong daunnya. Nanti kalau udah keluar itu nanti akan tumbuh daun yang lebih bagus dan lebih kuat. Nih di sini saya punya yang masih kecil-kecil. Nih bayi-bayinya harusnya sudah pindah ke sana, tapi masih belum sempat saya pindahkan. Ini PR saya masih banyak, harus dipindahkan ke pot ukuran 5 cm. Dan seperti ini pindahkan ke pot ukuran 10, dan seperti ini nih. Di sini saya punya yang udah dibesarkan. Jadi ini tuh umurnya sama yang barusan yang ini. Tapi ini udah lebih dulu dipindahkan ke pot 10. Nah ini kan bertahap kan, dari yang nyemai biji ke pot 5 cm, dan ini pot ukuran 10. Gimana sih, ini pot 8 cm. Nih ada yang seperti ini. Jadi untuk dapat hybrid yang bagus itu seleksinya tuh bertahap gitu ya. Jadi saya pisah-pisahkan, ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada grade-grade-nya gitu loh. Dan kalau yang corak warnanya biasa aja tuh harganya lebih ekonomis. Kecuali ini ada seperti ini, misalkan ini ada satu yang dia tuh unik, dia warnanya seperti ini, ada varigata kuningnya. Kan varigata tuh biasanya putih gitu ya, hijau, terus ini varigatanya kuning, masya Allah lucu banget. Dan mudah-mudahan bisa stabil ya. Nih di daun pucuk barunya nih udah keluar kuningnya lagi, mudah-mudahan bisa stabil. Nih awalnya tuh daunnya bulat, kenapa ini jadi panjang terus jadinya seperti ini.
Ini kemarin tuh ada teman-teman yang mau juga, tapi saya belum lepas ya, karena kan belum tahu dia bakalan cantik atau enggak udah besarnya, dan saya juga penasaran udah besarnya seperti apa ya gitu. Nanti kan kalau udah besar terus saya cacah umbinya jadi banyak, baru deh bisa saya perbanyak dulu lah, biar kita juga bisa berbagi keindahan buat teman-teman sesama pencinta tanaman hias kaladium. Baik teman-teman, itu dia beberapa kaladium yang ada di dalam box kontainer. Nanti lain kali saya buat video yang lainnya juga di box kontainer lainnya, atau yang di luaran seperti ini. Ini ukurannya udah besar-besar, jadinya udah kena matahari langsung, sirkulasi udaranya dibebas gitu deh. Pokoknya mah dia lebih sehat, lebih bagus seperti ini ya, lebih kuat gitu, karena di box kontainer itu lebih cepat besar tapi batangnya lemas gitu, meskipun dia akan lebih cantik meroset gitu kalau di box kontainer, beda sama yang di luar seperti ini. Dan di sini juga nih saya punya yang ukurannya rimbun-rimbun gitu kan. Saya juga di sini masih renovasi kebunnya belum selesai, jadi harus diberesin dulu. Ini masih banyak PR, dicuciin semua box kontainernya. Nanti tuh saya bisa buat apa ya, di sini dipisah gitu. Jadi yang khusus kaladium, khusus aglonema, calathea, philodendron. Terus ini sambil jalan-jalan ya, sambil saya tuh mau pamitan karena durasinya udah lebih dari 30 menit. Ya, di sini saya naro anggrek. Jadi buat teman-teman pencinta anggrek, kapan-kapan saya buat video tentang anggrek ya. Ini yang tadinya di sini aglonema diganti di sini jadi anggrek, karena ini terik banget ya. Lagi cuaca panas di sini sampai 32 derajat karena saya di sini dekat pantai. Terus karena memang ini lagi El Nino gitu ya, jadinya tuh cuacanya panas terik, jadinya yang biasanya saya kena pulsan puren itu saya pindahkan ke tempat yang bernaungan paranet gitu. Nih sekalian pamit, saya juga mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke sini. Ya buat teman-teman yang mau tahu itu ya, apa tadi saya habis ngapain pagi-pagi tuh, saya masih subuh gitu udah nge-repotting aglonema. Nih saya liatin sebentar, ini kayak saya buat video nih kayak secara langsung Facebook ya. Nggak ada edit sama sekali. Nah ini juga nih yang udah dicuci, saya simpan seperti ini udah bisa langsung dipakai, udah lumayan bersih lah ya, daripada yang tadi masih banyak jamurnya gitu. Nah ini yang tadi pagi saya ngerjain ini. Jadi di sini aglonema saya yang udah seperti ini sudah saya rawat dari sebelum pandemi. Biasanya ada tanggalnya. Nih dulu kan harganya masih segini-gini ya harganya, tapi sekarang udah ekonomis. Tapi kalau ada teman-teman yang minta aglonema suxom gitu, tapi kan sekarang harganya lebih ekonomis ya, tapi kan itu ukurannya kecil. Ini saya udah rawatan lama, lihat teman-teman tuh batangnya udah panjang kayak gini nih, seperti ini. Di sini juga ada yang ukurannya tuh sampai beranak pinak banyak, ada yang sampai rumpun 7 kayaknya suxomnya teh. Kenapa jadi bahasa aglonema ya? Tapi nggak apa-apa dah. Nih tuh ya gitulah pokoknya mah ya, kapan-kapan saya buat video khusus tentang aglonema. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya. Saya ngobrolnya bisik-bisik ya, takut ganggu tetangga. Saya sekarang punya tetangga. Dulu kan saya di sini sendiri di rumah yang di tengah hutan, di belakang laut, di depannya hutan, kiri kanan rumah kosong. Sekarang saya punya tetangga, jadi saya bisik-bisik suaranya, takut ganggu. Gitu ya buat teman-teman pencinta tanaman hias aglonema. Kapan-kapan saya buat video tentang aglonema, tapi untuk video yang sekarang saya masih tetap untuk kaladium. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.